Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmati Art Channel. Di video ini izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai rekrutmen P3K 2022 tenaga kesehatan. Di video sebelumnya saya sudah membahas secara umum mengenai rekrutmen tenaga kesehatan di Kementerian Pertahanan. Di video ini saya melanjutkan pembahasan sebelumnya, tetapi pembahasan kali ini sifatnya umum, tidak hanya untuk Kementerian Pertahanan, tapi juga bisa untuk semua calon peserta rekrutmen P3K 2022. Di video ini kita akan membahas persyaratan umum dan administrasi, seperti apa persyaratannya. Oke, untuk persyaratan umum, yang pertama dan yang pasti adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Usia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, untuk jabatan fungsional ahli pertama, pensiun di usia 58 tahun, jadi 1 tahun sebelumnya adalah batas untuk melamar di usia 57. Kemudian, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi kalau misalkan penjaranya masih di bawah 2 tahun, secara aturan masih bisa untuk mendaftar. Kemudian, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari PNS, TNI, kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai swasta. Jadi bahasa gampangnya tidak pernah dipecat dari institusi tadi, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi buat anggota partai atau simpatisan partai itu tidak bisa menjadi ASN. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kalau untuk nakes berarti harus punya STR. Sehat jasmani dan rohani, pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan dari rumah sakit pemerintah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Berarti bisa di puskesmas atau di RSUD, pokoknya instansi kesehatan milik pemerintah. Dan ini yang perlu digarisbawahi, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kemendikbud. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Kemudian, tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Untuk pelamar P3K merupakan lulusan sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dan lulusan diploma 3 sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 2,5 dari skala 4,0. Dan selanjutnya di ketentuan administrasinya, di sini saya sudah buatkan mind map-nya. Seleksi admin P3K tenaga kesehatan 2022 bisa dilamar oleh ex honorer kategori 2 dan tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar di SIS DMK. Dan untuk jenis jabatan fungsional terampil dan pertama dibutuhkan minimal 2 tahun pengalaman. Untuk jabatan fungsional muda, 3 tahun pengalaman, dan fungsional madya 5 tahun pengalaman. Jadi dari persyaratan ini, menjawab pertanyaan apakah fresh graduate bisa melamar? Jawabannya belum bisa ya, karena minimal pengalaman 2 tahun. Dan selanjutnya, dipersyaratkan dokumen keahlian seperti STR, semuanya wajib, kecuali yang tanpa STR, ada administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Untuk 2 jabatan ini, untuk jenjang terampil dan pertama dibutuhkan minimal 3 tahun pengalaman, dan untuk jenjang fungsional muda dan madya dibutuhkan 5 tahun pengalaman. Dan pada saat melampirkan surat keterangan masa kerja, ditandatangani oleh Kadif SDM apabila bekerja di divisi kesehatan, bisa juga di pejabat pimpinan tinggi pratama, atau ditandatangani oleh kepala puskesmas kalau kerja di puskesmas,
Kalau kerjanya di rumah sakit, ditandatangani oleh Karumkit, dan bisa juga ditandatangani oleh pejabat administrator. Oke, ini dia persyaratan umum dan persyaratan administrasi P3K Nakes 2022. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengenai mekanisme tes yang akan dijalankan oleh peserta seleksi P3K Nakes 2022. Apabila kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta klik loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.